Oke, ketemu lagi bersama saya Miftah. Jadi untuk video pembelajaran di week 12 ini, kita akan belajar tentang User Datagram Protocol atau UDP. Nah, langsung saja kita mulai ya. Jadi UDP lawannya TCP. Bukan lawan ya, sebenarnya itu cuma pembanding aja. Jadi masih kalian ingat ya, kalau konsep di TCP itu adalah connection oriented. Jadi segala pesan yang akan dikirim dari klien ke server akan melewati beberapa proses, ya kan? Nah, kalau di UDP itu dia connectionless. Jadi seperti tidak ada pengecekan, less jadinya. Jadi seperti tidak ada koneksi, akan tetapi tetap ada koneksinya. Dan ketika kita mengirimkan pesan melalui UDP, masih ingat ya, jadi UDP itu seperti broadcast. Jadi tinggal membroadcastkan semua pesan ke tujuan. Nah, ketika kita membroadcastkan pesan ke tujuan, kita juga perlu dong alamatnya, tujuannya siapa. Dan setiap pesan, misalkan di sini ada gambar pos ya. Nah, setiap alamat pos itu pasti mempunyai address. Setiap pos, setiap rumah, setiap jalan, setiap tanah itu kan pasti punya yang namanya address, alamat. Begitu dari si pengirim ataupun penerimanya. Jadi kalau misalkan kalian datang ke kantor pos atau ke JNI, kalian kan menginputkan sebuah nama penerima dan juga siapa sih yang ngirim. Begitu ya, sama juga dengan halnya seperti kalian pesan di Tokopedia. Kan ada alamat pengirim sama penerima. Gitu. Ataupun kalian kalau misalkan pakai aplikasi Gojek atau Grab ya, GoSend atau GrabSend itu ya. Nah, itu kan pasti kalian menginputkan sender dan receive-nya, pengirim dan penerimanya, alamatnya siapa, agar tahu bahwa pesan ini itu miliknya siapa dan tujuannya siapa, agar tidak terjadi kekeliruan seperti itu, agar tidak terjadi miskomunikasi, agar tidak ribut, gitu kan. Nah, maka dari itu ketika kita datang itu pasti menulis alamat si pengirim dan penerima. Begitu. Oke. Nah, konsep ini itu sudah saya jelaskan sebelumnya adalah no connection dalam tanda petik. Apa artinya no connection itu? Nah, ini no handshaking. Jadi kalau di TCP kemarin kan ada three way itu ya. Three way handshake itu kan 3 jabat tangan. Jadi ketika kita mengirimkan, kita cek bahwa apakah servernya on, apakah siap menerima pesan, apakah sudah ready. Kalau misalkan nggak ready atau pesan yang dikirim oleh klien itu ternyata rusak di tengah jalan, maka pesan itu akan dikembalikan lagi kan, si klien akan menerima status gagal misalkan seperti itu. Nah, kalau di UDP nggak ada pengecekan hal-hal seperti itu, no handshaking. Oke, nggak ada pengecekan apakah sampai, apakah pesan ini benar-benar asli, apakah pesan ini benar-benar diterima dengan baik. Nggak lucu kan kalau misalkan kalian ngucapin ke orang tersayang kalian, misalkan pacar atau ibu kalian, misalkan I love you mom, itu kan ke ibu kalian, atau I love you my dear babe, gitu kan. Ternyata love-nya ini keganti hate. Masalah kan, ribut kan dengan pacar kalian. Kalian ngirim I love you, kok dikirimnya I hate you. Begitu, rusak kan hubungan kalian nanti. Nah, itu kelemahannya di UDP. Jadi nggak ada pengecekan jika pesannya itu nggak asli atau nggak sempurna atau nggak seperti yang dikirim. Begitu. Nah, tapi tetap pengirim itu harus juga mengattach. Jadi sistemnya UDP ini juga mengattach IP address dan portnya.
dari destinasinya, tujuannya, setiap segmen. Begitu. Jadi tetap pesan-pesan ini yang terdiri dari segmen itu harus ada informasi IP address atau alamat rumah dan portnya si penerima, destinationnya, tujuannya, seperti itu. Agar nggak salah, misalkan kalian mengirimkan I love you ke si A, ternyata kekirim si B, nggak lucu kan? Terus dibaca ini dari siapa? Ternyata dari si saya Miftah, dari Boot, gitu kan? Nah, seperti itu UDP. Terus juga operating system itu otomatis menginsertkan IP address dan port si pengirim. Begitu ya, setiap segmennya. Terus juga si server ketika mendapatkan pesan dari klien atau dari manapun, dia dapat mengambil IP address port dari si sender. Gitu. Oke, jadi setiap pesan yang diterima ke server itu pasti si server bisa mendapatkan informasi IP address dan port si sender. Begitu. Nah, sebentar saya cek ya. Oh, masih hidup. Jadi kadang-kadang itu saya record melalui OBS ternyata nggak ke-record, kan set kan, sedih banget ya. Oke, lanjut. Jadi ini bedanya ya, sudah saya singgung TCP dan UDP. Nah, misalkan TCP kan ada three-way handshake gitu ya. Jadi misalkan si klien mengirimkan pesan ke server, entah itu pesan chat atau pesan function, atau misalkan kalian sebelumnya function misalkan my history atau list mahasiswa, list dosen, terserah pesan apapun. Nah, kemudian ketika kita mengirimkan pesan itu, maka kita cek dulu kan servernya hidup enggak. Nah, kemudian si server ini mengirimkan acknowledgement, pemberitahuan atau balasan. Ini saya hidup, atau ini loh pesan yang kamu maksud saya balas, gitu kan. Misalkan si klien ini minta data mahasiswa, maka server akan menampilkan atau mengirimkan berupa string data mahasiswa ke klien, seperti itu. Sama terus message 2 juga, kemudian server akan membalas apakah memang pesannya sampai atau tidak, seperti itu. Kalau sampai ya dibalas sesuai keinginan dari klien, seperti itu. Nah, kalau UDP ini nggak ada pengecekan three-way handshake. Jadi ketika si klien ini mengirimkan pesan ke server, jika butuh balasan, maka server akan mengembalikan, seperti itu ya. Nah, jika si klien ini nggak butuh pengembalian, maka garisnya akan bikin ya sudah pesan 1, pesan 2. Nah, ketika pesan ketiga, misalnya pesan 1 terkirim, pesan 2 terkirim, nggak butuh balasan juga kan. Entah itu dia sukses atau gagal. Begitu kalau yang TCP, ketika dia mengirimkan pesan ke server, maka si server akan mengirimkan balik acknowledgement, status pesannya, apakah berhasil atau tidak. Plus si pesannya itu sendiri, kalau misalkan si klien minta jawaban. Begitu ya. Nah, kalau klien misalkan si klien nggak minta jawaban, maka jika terjadi loss di pesan 3, maka si server nggak akan memberitahukannya. Seperti itu. Pokoknya si klien, pokoknya lempar. Misalkan si klien nggak butuh jawaban ya teriak aja, asal bunyi ya. Tapi dia nggak mengharapkan pengembalian, seperti itu. Mohon maaf ya, ada dosen yang lewat Pak Vincent. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini saya ngerekamnya di kampus ya. Oke, nah terus di sini juga perbedaan TCP yang sama UDP sama ya. Jadi di sini itu si TCP itu memang lambat karena memang dia ada three-way handshake itu ya. Jadi pengecekan 3 jabat tangan itu, maka dari itu lebih reliable transfernya. Sedangkan UDP dia cepat karena kan nggak ada timbal balik. Maka dari itu si UDP tidak akan menggaransinya apakah pesan ini sampai atau tidak, seperti itu. Pokoknya
kalau server saya menerima pesan, kalau klien saya mengirim pesan, sudah nggak akan mengharapkan kembalian seperti itu. Nah, contoh-contohnya TCP itu kalau kalian ingat dia port-portnya SMTP atau email atau browser HTTP itu ya. Kalau yang UDP dia VoIP ini semacam broadcast, terus musik streaming juga. Kalau kalian musik streaming kan apapun yang disetel server ya lanjut terus meskipun klien tidak menerimanya, seperti itu. Pokoknya lancar terus. Kalau dari start 0 sampai start 100 ya itu 0 sampai 100, meskipun kliennya tidak menerima musik itu ya nggak masalah, nggak peduli, seperti itu. Nah, di sini macam-macamnya TCP ada unicast, kalau UDP ada unicast, multicast sama broadcast, seperti itu. Nah, ini broadcast itu biasanya seperti ini ya. Dia kayak berteriak di lapangan, tapi ya udah kalau misalkan sepi ya nggak ada pengembalian apa-apa, seperti itu. Nah, di sini UDP in Java-nya itu biasanya kita membutuhkan 3 kelas. Yang pertama datagram socket, datagram paket, sama init address. Di sini datagram paket ini untuk mengattach protokol dari sendingnya atau sendernya. Kemudian datagram paket ini paket yang akan dikirimkan. Terus init address ini IP paket dari destination. Jadi kita harus mengattachkan juga tujuannya siapa, seperti itu. Nah, seperti ini gambarnya, ini dibolak-balik nggak ada masalah ya. Anggapannya klien juga bisa jadi server, server juga bisa dari klien. Jadi panahnya kiri kanan seperti itu. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan si klien socket ini ya mencoba berkoneksi dengan server, gitu. Dia si klien ini ngomong, saya klien, saya akan mengirimkan sebuah paket ke server. Ini loh IP saya, ini port saya 1000 menggunakan datagram socket. Terus IP-nya si klien, IP saya itu ini, portnya ini. Terserah ya, urut 0 sampai 65.000. Oke. Nah, kemudian si klien kan juga harus tahu, maksudnya kan si klien kan jelas kalau mengirimkan pesan kan harus tahu tujuannya ke siapa. Maka dari itu dia mengattach her IP address-nya dan portnya itu ini. Oh ya, jadi trace dikirimkan. Ini ya ada sebuah pesan dengan alamat IP 192.168.01, portnya 2000. Begitu, ini alamat destination, tujuan. Nah, terus kemudian sampailah di sini tujuannya, begitu. Nah, terus si server ini dia I receive datagram packet from client, tapi si server nggak wajib mengirimkan status baliknya, ini lo terkirim pesanmu, tidak, seperti itu. Dan ini juga si server dapat menerima alamat dari si pengirim, misalkan ini ya. Nah, mengambilnya itu tetap menggunakan datagram socket dengan IP dan portnya ini, seperti itu. Nah, akhirnya seperti ini. Kalau misalkan minta jawaban ya dikirim dari server ke klien dengan alamat IP si tujuan. Kalau server kan tujuannya klien ini 02 ya, 02. Di sini 01 sama 02 kayak pilpres ya. Terus portnya ada 1000. Terus dikirim ke server. Seperti itu. Nah, terus si server I receive service reply kalau si klien mengharapkan kembalian. Seperti itu. Nah, contohnya tetap kita akan memakai contoh dari chat. This one server without a GUI, graphical user interface. Seperti biasa ya, server kita nggak ada UI sama sekali. Jadi yang ada UI adalah klien. Begitu. Kita akan membuat sebuah implementation. Misalkan klien mengirimkan teks ke server, maka server di sini wajib membalas dengan pesan si klien, akan tetapi di capital, di huruf besar. Misalkan di sini tes, si server mengembalikan pesannya lagi dengan
capital case. Begitu. Nah, di sini ada implementasinya. Nah, untuk itu kita langsung aja menuju ke NetBeans. Ini ya, jadi ada server UDP, dan sebelah kanannya ada klien UDP. Kemudian saya close dulu, saya gedein, saya gini ya. Jadi kita sama tetap server UDP di run baru di klien. Nah, saya jelaskan dulu yang codingan di server. Jadi ini codingan simple. Jadi dimulai dari kita mengeprint di outputnya server. Server is running, berarti servernya lagi berjalan nih. Nah, kemudian si server mendefinisikan portnya dong. Aku terbuka nih di port 2000 menggunakan datagram socket. Oke, terus si server ini membuat objek server socket. Terus kemudian tetap membuat sebuah variabel receive data berupa byte. Jadi dikirimnya nanti berupa byte. Jadi setiap pengiriman melewati datagram paket dan soket itu tipenya byte. Oke. Terus kita bikin variabel dari datagram paket. Tadi kita sudah bikin datagram soket. Sekarang kita bikin paketnya, yaitu incoming paket untuk paket yang diterima atau paket dari klien itu disimpan di dalam incoming paket. Terus reply paket ini adalah kita mau nge-reply paketnya si doi, si klien, seperti itu. Oke. Terus kita masuk ke while true, ini adalah server always run. Jadi always ya. Jadi keep alive seperti itu. Terus kemudian kita definisikan receive datanya ini maksimal 2 kilobyte. Send datanya juga maksimal 2 kilobyte. Pesannya ya, maksimum paketnya. Terus kita bikin ini inisialisasi incoming paketnya ini dengan datagram paket receive data. Ini adalah receive data ini new byte 2048 dan panjangnya. Oke, jadi panjangnya berapa seperti itu. Kalau pengen lihat silakan kalian print dulu ini hasilnya apa. Oke. Terus kemudian kita sudah bikin server socket ini. Kemudian kita tangkap menggunakan receive incoming packet. Jadi ini untuk menangkap, untuk metode receive ini ya, untuk menangkap paket dari klien. Jadi pesan itu kan berupa paket. Seperti itu. Jadi tangkapnya dengan server socket.receive ini. Oke, seperti itu. Nah, karena diterima paket ini adalah sebuah byte, maka kita harus mentransferkan byte ini ke string. Jadi bukan string.value of lagi ya, tapi beda caranya, yaitu dengan membuat kelas variabel receive berupa string, terus sama dengan new string incoming packet.get data, incoming packet.get offset, incoming packet.get length. Tipenya seperti ini standar. Nah, kemudian kita baru bisa mengambilnya dalam bentuk string. Tadi dalam bentuk paket, ini sekarang dalam bentuk string. Terus kita coba meng-shoutnya. Kita coba meng-printnya paket from client ini adalah receive. Ini loh paketnya, ini loh pesannya, seperti itu. Nah, kemudian kita pengen mereply, misalkan aku pengen nge-reply si doi, si klien. Nah, jadi dalam case-nya tadi itu kan setiap apapun yang dikirim dari klien, kita akan mengembalikan dalam bentuk capital atau uppercase atau dalam bentuk huruf besar. Maka receive to uppercase ini sama halnya dengan konsep di TCP ya. Terus, nah, tetap kita harus merubahnya ke bytes lagi. Kalau ke bytes gampang ya, tinggal send.get bytes. Merubah ke string, dari string ke byte. Kalau dari byte ke string harus caranya seperti ini. Kalau bytes ke string caranya seperti ini. Oke, terus kita print send datanya, terus kita ambil IP-nya dari incoming packet. Jadi di incoming packet ini dia menyimpan .get address dari si klien. Kemudian kita ambil portnya juga dong, get port. Kemudian kita kirimkan reply packet. Reply packet ini kita siapkan dulu ya.
Jadi pesannya apa dalam bentuk byte, panjangnya berapa, IP-nya berapa, portnya berapa, baru kita bisa mengirimkan ke klien. Seperti itu, ini konsep dari servernya. Oke, kita lanjut ke kliennya sekarang. Jadi klien ini ya, klien ini saya expand dulu. Jadi ada form client seperti ini desainnya. Jadi sama seperti TCP. Jadi simple chat ini ya. Jadi ada text box untuk mengirim, terus ada button, terus ada text area. Text area untuk menampung reply dari si server. Jadi kita lihat codingnya dulu. Di sini kita membuat sebuah variabel dulu, sama seperti server ya, untuk menampung si receive datanya. Jadi reply data. Terus kita juga akan menampung mengirim data. Jadi sama ya kayak di server tadi, ada mengirim, ada menerima seperti itu. Terus sama juga kita bikin datagram paket. Objeknya send paket dan receive paket, terus soketnya juga client socket. Terus nggak ada yang berubah ya, setiap kita mau menjalankan client kita harus mendefinisikan dulu bahwa ini loh port saya itu dengan cara client socket ini dari datagram socket sama dengan new datagram socket 1000, tadi port saya itu 1000 seperti itu ya. Jadi kalau di server UDP ini adalah dia 2000. Kalau si klien ini 1000 seperti itu ya. Oke, kemudian kita akan mengirimkan sebuah pesan. Jadi di dalam si button ini kita juga akan mendefinisikan bahwa variabel receive data ini adalah panjangnya 2048 atau 2 KB. Send data juga sama seperti sebelumnya. Kemudian kita juga akan mengirimkan sebuah pesan. Jadi kita ambil IP servernya dulu, misalkan localhost ya, karena saya ada di localhost, dengan cara inet address ini sama dengan inet address .get internet address ini, artinya internet address .get by ini localhost. Terus nah ini port servernya berapa sih yang dibuka, itu dia 2000. Kemudian kita ambil variabel txt chatnya ini dengan variabel send. Terus kita tetap sama ya, dari string dirubah ke byte itu sangat mudah. Caranya dengan gini, send.getByte. Terus kita mengirimkan sebuah paket ke server sama dengan si server, nggak ada bedanya. Cara pengirimannya seperti ini, send paket sama dengan new datagram paket. Datanya apa, send datanya ini panjangnya ini, terus panjangnya ini byte new byte 2048, terus ini lengthnya, terus IP servernya berapa, port server berapa, kemudian dikirim melalui socket send paket. Terus kalau menerimanya sama dengan receive paketnya ini kita sudah bikin di atas, sama dengan new datagram paket receive data.length. Terus ketika kita akan menerima dari soketnya itu berupa receive paket ini. Oke. Nah, kemudian kita harus mentransferkan dari byte ke string, dari paket ke string. Caranya ini sama seperti server tadi, konsepnya sama persis ini ya. Receive-nya ini ya, sama kayak gini tuh, sama kan, cuman beda nama variabelnya aja, nama objeknya sama, ada get data, get offset, get length. Terus kita akan menuliskan ke dalam text area ini dengan append receive. Oke, kita langsung praktekkan saja. Jadi kita run dulu si servernya ini ya, server run, terus kalian UDP run. Nah ini tadi kan konsepnya, kalau di server ini setiap pengiriman yang ada di server itu akan di uppercase. Setiap pengiriman yang dari klien akan di uppercase oleh server, akan diproses oleh server seperti ini. Oke, jadi setiap algoritma yang ada itu ada di server.
Jadi kalau misalkan kalian bikin sebuah kalkulator ya di sini nanti, misalkan kayak TCP kan ada latihan untuk membuat kalkulator. Ya, nanti pemrosesannya di server sini nanti di sini. Nanti kalian if. Kalau ini kan sendnya langsung di uppercase, terus dikembalikan ke klien. Seperti itu. Mari kita coba, misalkan kecil semua ya, aku adalah. Nah, pasti akan besar. Seperti itu ya. Oke, seperti itu aja contoh untuk materi kali ini. Saya akan memberikan latihan untuk kalian yang akan kalian kerjakan dan dikumpulkan di ULS.